I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Citraan Putri dengan akhiran NIM 011. Saya Valena Deviana Putri dengan akhiran NIM 017. Saya Eki Saptariana dengan akhiran NIM 015. Saya dengan Dea Mukrotin akhiran NIM 012. Saya Deyanti Rahmawati dengan akhiran NIM 013. Saya Elsa Melisa Putri dengan akhiran NIM 016. Saya Fani Al-Zahra dengan akhiran NIM 018. Saya Dita Hasrini dengan akhiran NIM 014. Kami akan menampilkan video pendek dengan tema integrasi nasional. Cekidot! Banyak dari kita tidak mengetahui makna sesungguhnya dari integrasi nasional. Padahal, integrasi nasional merupakan upaya pemersatu kita sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami makna integrasi nasional, agar kita tidak menyalahartikan makna integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari dua kata dasar, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu integrate, dan nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation. Secara keseluruhan, integrasi nasional adalah upaya yang dilakukan untuk mempersatukan dan menggabungkan perbedaan-perbedaan dalam kelompok sosial dan kelompok budaya untuk membentuk suatu kesatuan dan keselarasan dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Indonesia sangat kaya akan adanya perbedaan mulai dari bahasa, agama, hingga budaya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami integrasi nasional agar Indonesia bisa lebih bersatu lagi. Fungsi, tujuan, dan manfaat integrasi nasional. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia bisa saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, budaya bangsa Indonesia bisa dikenal oleh mancanegara. Dan yang ketiga yaitu budaya Indonesia dapat menjadi kebanggaan kita bersama. Faktor pendorong integrasi nasional. Ada 4 faktor yang mendorong integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, salah satunya akibat dari penderitaan penjajahan. Yang kedua, adanya tekad dan kemauan untuk bersatu. Maksud dari adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda, yaitu adanya rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk sama-sama memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia pada masa itu. Yang ketiga yaitu adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Dan yang keempat yaitu adanya ideologi nasional yang tercantum dalam simbol negara. Kemudian faktor penghambat yang pertama adalah keanekaragaman yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena masih banyak orang yang tidak menerima adanya perbedaan. Kemudian yang kedua, wilayah Indonesia yang sangat luas yang terdiri dari ribuan pulau Indonesia yang ada. Ketiga adalah ketimpangan infrastruktur di Indonesia yang menyebabkan adanya kecenderungan sosial, kemudian berdampak pada konflik sosial. Yang keempat adalah adanya paham ekosentrisme yang berpikir bahwa kelompok kita lebih baik daripada kelompok yang lain. Untuk mewujudkan integrasi nasional terdapat 3 strategi yang dapat kita terapkan. Pertama adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih, sehingga menjadi satu kebudayaan dan akan menghilangkan identitas lokalnya. Yang kedua adalah akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih, sehingga menjadi satu kebudayaan tetapi masih membawa identitas lokalnya. Dan yang ketiga adalah pluralisasi. Pluralisasi adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dan mengizinkan perbedaan tersebut untuk hidup saling berdampingan dan berkembang. Dea, kau nikah ini viral artikel pemilu kemarin. Ini nih yang saya lagi baca artikelnya. Ini kuliah kita siap. Ini tuh yang main yang nomor 3 yang udah suap ini orang-orang. apa yang lo lagi bahas? Kenapa sekali? Ini artikel ini yang tentang menyuap yang kau lihat kemarin. Janganlah kurang terlalu percaya. Baru asosiasi itu. Tapi kalau betul bagaimana sih? Ini tidak betul sih, betul juga yang dia bilang Putri, jangan sampai hoax. Karena kita belum menemukan artikel yang faktanya, jangan
asumsi begini tuh kadang biasa palsu orang bikin-bikin gitu lah, jangan juga orang percaya. Oke. Make it clap, I got 3 old thoughts, new block.